Inspirasi Prabu, dan ini adalah sebuah kondisi di mana kita harus tahu sesuatu yang menjadi hal yang jarang diketahui. Ada kalimat yang mengatakan bahwa hal-hal yang kecil kadang-kadang disepelekan, tapi dampaknya luar biasa untuk sebuah eh, perubahan atau untuk sebuah kekisruhan lah juga bahasanya. Sekarang kita mau berubah ke arah yang lebih baik apa yang lebih jelek. Nah, dalam bahasa sederhananya, Bro Tata yang saya sebut sebagai Bro Tata adalah eh, teman seperguruan, tapi perguruan mana saya tidak tahu. Yang jelas seperguruan aja. Beliau memiliki keahlian dalam menganalisa sesuatu, termasuk juga yang disebut dengan seorang disruption planner, pengamat ekonomi baru dan sosial bisnis, dan dia tahu betul bagaimana negosiasi di dalam berbisnis. Ilmu-ilmu seperti inilah yang sebenarnya kita harus serap. Ya, selamat sore. Apa kabar, Bro Tata Prabu yang saya sebut sebagai inspirator hari ini? Ya, semangat pagi teman-teman sekalian. Senang sekali hari ini jumpa lagi. Harapan kami selalu dalam keadaan yang lebih baik dari yang kemarin. Iya. Berbicara tentang hal-hal yang lebih baik, apa ukurannya lebih baik dari hari kemarin? Sederhana sekali. Apa yang kita lakukan hari yang lalu, kita tambah kualitasnya menjadi lebih naik. Misalnya kalau kita kemarin baca buku 2 kali, hari ini kita baca bukunya 3 kali. Itu udah lebih baik. Kalau kemarin kita tersenyum sama gitu. orang 1 kali, sekarang kita tersenyum dengan orang 3 kali, itu lebih baik. Oh gitu, walaupun hanya senyum saja. Iya. Oke. Pada hari ini tentu kita juga akan bicara tentang berbuat baik, sedikit. Besoknya ada perbuatan baik 2 kali, 3 kali. Hitung-hitungnya gimana? Itu urusan menghitung perbuatan baik kan bukan urusan kita. Iya. Tapi bagaimana kita harus menyikapi sesuatu yang bernuansa baik itu? Ya, sesuatu yang menjadi lebih baik ukurannya personal. Personal. Iya, personal itu artinya yang dirasakan, ya kan? Makanya untuk berbuat baik itu bukan dipamerkan, bukan kemudian ditunjuk-tunjukkan. Ya. Tidak usah menjadi yang terhebat, tidak usah menjadi yang terbaik, tapi menjadi lebih baik dari apa yang sudah dilakukan, itu menjadi suatu ukuran yang sangat penting. Dan biarlah orang lain menilai, kan gitu ya. Biarkan orang lain menilai. Nah, kalau kita bicara tentang biarkan orang lain menilai, berarti ada suatu keterikatan pada diri kita bahwa perbuatan dan kelakuan kita, adab, sopan santun, dan sebagainya, orang lain yang menilai. Nah, dalam pergaulan sehari-hari seperti itu, apalagi dalam berbisnis. Mari kita pilih satu-satu. Kita mulai dari pergaulan sehari-hari. Pergaulan sehari-hari itu adab dan sopan santun kita, kadang orang menilai, wah itu bawaan dari rumahnya. Tapi ada juga, oh ini bawaan dari pergaulan dan sebagainya. Dan kalau menurut Pak Tata Prabu yang seorang yang pengamat perilaku ini juga bagaimana? Ya, bagus pertanyaannya, Bro. Kita perumpamakan saja deh, karena ini kan masih menyangkut bulan puasa ya. Ya. Nah, jadi senang sekali kalau ini dikaitkan, tapi bukan untuk menggurui, apalagi mentutori, apalagi mendoseni. Ini saya hanya men-share apa yang sudah masuk ke meja redaksinya Inspirasi Prabu, yang saya pikir kalau saya share kembali kepada teman-teman penonton dan penggemar daripada Inspirasi Prabu, mudah-mudahan menjadi manfaat. Contoh puasa. Puasa kalau caranya puasanya seperti ular katanya, maka wajar saja yang berubah cuma kulit. Ya kan? Ya, terus. Karena kalau puasa seperti ular kan berubahnya kulit ya. Tetapi sifat, makanan, bentuk, karakter, bahkan kebodohannya katanya masih tetap aja seperti itu. Lucu-lucu gini. Iya. Maka kalau mau berpuasa, puasalah seperti ulat. Ulat.
Iya, bagaimana itu? Nah, ulat tahu ya? Ya. Ulat dengan ular beda U ya, sama AR. Iya, beda gede. Beda gede. Lar. Iya. Ya. Terus kan? Gimana tuh ulat? Nah, kalau ulat, dia sebelum berpuasa, dia makhluk yang rakus. Ya kan, setiap hari isinya makan melulu. Itu ulat. Ya. Ya kan? Tapi ketika tiba waktu dia berpuasa, nah mungkin pernah dengar nggak yang namanya metamorfosa atau morfosis? Iya, metamorfosa atau metamorfosis, dia berubah semuanya, ya kan? Bagaimana ulat berpuasa? Dia sanggup merubah segala keadaannya. Ya. Dia mengurung dirinya dengan kepompong. Oh ya. Nah, kalau lihat di sana kan dengan kepompong, ibarat kepompong itu dia mengurung dirinya dalam karakteristik adalah iman dan takwa. Kenapa saya sebutkan iman dan takwa? Karena dia tidak peduli dan tidak mengharapkan penghormatan dari umat lain seperti kadal, semut, lalat, kecoa. Dia nggak peduli. Iya kan? Itu kalimatnya umat lain dalam tanda kutip ya. Okay. Dia tidak peduli dengan penghormatan itu. Jadi dari sifat dan bentuknya yang jelek tadi, ulat kan jelek tuh ya. Dengan dia melakukan puasa, dia melakukan metamorfosa, berubahlah dia menjadi bentuk yang aduhai sekali. Apa yang aduhai? Kupu-kupu. Ya kan? Jadi kupu-kupu itu dia tidak hanya berubah sifat dan bentuknya, karakternya pun juga dia berubah. Nah, ya, yang pertamanya dia bermanfaat buat tumbuh-tumbuhan, ya kan? Makanannya pun dia berubah, ya kan? Dari makanan yang ngawur sekarang menjadi makanan yang enak-enak. Apa yang enak-enak tuh kupu-kupu? Sari madu. Iya, ya kan? Dan nggak cuma itu, dia juga mampu sambil terbang ke sana ke sini, jingkrak-jingkrak dengan senangnya, ya, dan tidak menyusahkan orang lain. Coba lihat kupu-kupu, dia menyusahkan orang lain nggak? Kan tidak. Menyusahkan binatang yang lain nggak? Kan tidak. Nah, itulah hasil daripada puasanya ulat menjadi kupu-kupu. Nah, bagaimana dengan manusia? Demikian juga pertanyaan tadi, bro. Kalau manusia dikenal dengan istilah Khairunas yanfa umum linnas. Ini bahasanya bahasa hebat nih ya. Nah. Artinya untuk manusia yang baik adalah manusia sehebat-hebatnya manusia bermanfaat buat orang lain. Itu ukuran kadar daripada bagaimana menjalankan suatu tindakan apapun, apalagi bisnis, gitu ya kan? Ya. Kalau kita sudah menjadi manfaat, orang nggak usah ditekan-tekan, orang nggak usah dicari-cari, orang nggak usah dipaksa-paksa, dia akan melakukannya dengan rela dan senang hati tanpa syarat. Itu dia, bro. Ya, jadi kebaikan yang itu kebaikan dari mana itu? Kebaikan yang muncul dari karakternya dia, dari pergaulannya, atau dari rumahnya, ya, atau sifat turunan. Jadi ini kita tidak membuat sebuah perasaan-perasaan yang bercampur aduk ya sampai urusan keturunan, enggak. Tapi ini berbicara dari siapa orang tuanya, sifatnya sama, kok nurun ya sama anaknya dari bapaknya ke anaknya atau ibunya ke anaknya. Jadi itu kan sesuatu yang bisa kita nilai sebagai seseorang yang ketika bergaul melihat kondisi itu. Ya, jadi kalau yang namanya karakter itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jangan salahkan bunda mengandung. Oh iya, ada istilah gitulah. Iya. Jangan salahkan bunda mengandung. Karena setiap manusia dilahirkan dalam keadaan baik. Tapi kalau manusia dilahirkan dalam keadaan baik kemudian nasibnya tidak baik, itu salahnya dirinya sendiri, bukan salah siapa-siapa. Nah, karakter ini bisa dipelajari, bro. Ya kan? Saya pun sekarang banyak belajar dari karakter diri saya untuk menjadi lebih baik. Nah, ukuran menjadi lebih baik ini sifatnya pribadi, personal, gitu. Ada salah satu contoh nih pertanyaan dari penggemar ya, atau mereka yang suka sekali ingin tahu dengan inspirasi Prabu. Dia bilang begini, Pak Prabu, bisnis yang Anda jalani itu ada gajinya nggak? Ya, ya kan? Ya, terus. Nah, pertanyaan saya,
Kenapa mesti ukurannya gaji? Iya. Iya kan? Kenapa tidak ukurannya adalah proses daripada hasil yang dibuat? Saya katakan sama dia tidak seperti itu. Saya katakan bahwa, oh bisa. Pertanyaannya adalah Anda mau gaji berapa? Iya. Karena bukan masalah gajinya yang penting, tapi hasilnya ketika diproses, ketika disusun, ketika dibuat, diolah melebihi daripada gaji. Karena gaji itu kan konotasinya hasil tiap bulan kan. Ya. Iya kan. Nah ini yang menjadi pertanyaan penting. Kalau mereka yang terbiasa dengan menjalankan bisnis model kekinian, yang ada huruf M dan tengahnya L dan belakangnya M. Blam-blam. Jadi menyebutnya kadang-kadang susah, kan? blam-blam. Nah, selalu berkonotasi dengan omset. Iya kan? Kalau saya mengatakan tidak demikian. Karena bisnis yang tadi sifatnya MLM itu adalah bisnis kekinian di era baru milenial yang disebut dengan bisnis zaman now, yang terbukti hari ini faktanya membantu banyak orang sebagai pengganti penghasilan dari penghasilan lama dia yang hilang. Gitu. Lalu bagaimana dengan etika dalam berbisnis ketika tadi Bro sudah menceritakan tentang kupu-kupu tentang ular. Sekarang apakah dalam berbisnis juga ada sifat ular dan kupu-kupu? Oh iya, ada. Sangat jelas, jelas sekali ya kan. Nah, karena kembali kepada manusia itu selalu ada hitam, tapi selalu ada putih. Nah sekarang tinggal pilihannya, mau yang hitam terus, atau mau yang abu-abu, atau mau yang putih sekalian. Itu kan pilihan. Pilihan bisa didapat dari mana? Dari bagaimana cara dia membaca, bagaimana cara dia mendengar, mata melihat membaca, kuping mendengar, bagaimana cara dia bergaul dalam sebuah pertemuan-pertemuan yang baik. Karena pertemuan yang baik, pertemuan yang penting adalah pertemuan di mana dia tidak bisa hadir dalam pertemuan itu. Jadi bukan bisa diulang? Pertemuan yang penting adalah pertemuan di mana dia tidak bisa menghadiri pertemuan itu. Lucu ya? Lucu. Ya. Sama dengan konotasi murah dan mahal. Kalau saya mengatakan, orang mengatakan itu mahal kalau dia walaupun barangnya tidak seberapa nilainya, dia nggak bisa beli, itu mahal. Iya, walaupun seberapa murahnya nggak bisa beli, ya walaupun mahal. Seberapa murahnya dia nggak bisa beli, itu mahal. Tapi ada orang yang bisa membeli seberapapun hebat mahalnya harganya, tapi dia bisa beli, itu murah. Murah. Nah, gitu. Lalu nextnya gimana? Nah, nextnya adalah bagaimana kita menyikapi itu semua menjadi sesuatu yang indah. Jadi sesuatu yang indah itu adalah jangan dipegang di hati, tapi cukup di tangan. Nah, jadi di tangan. Kenapa jangan dipegang di hati, hanya di tangan? Karena kalau dipegang di hati jadi dominan. Segala sesuatu akan menjadi dihalalkan walaupun tidak halal. Iya. Ya kan, segala yang jelek pun dianggap baik, segala yang baik tidak puas. Nah, tapi kalau dipegang di tangan itu kan cuma titipan ya. Maka segala sesuatu yang tidak baik akan dijadikan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik akan dijadikan sesuatu yang berkah. Kan indah jadinya. Nah, ini juga kita lagi belajar. Saya pun juga jadi belajar dalam hal itu, bahwa yang namanya berbisnis ini adalah berhubungan dengan mitra usaha. Kalau kita berhubungan dengan mitra usaha, satu aja, mitra usaha dibuat menjadi nyaman. Iya kan? Menjadi nyaman, menjadi dia penting, menjadi dia menerima manfaatnya. Maka kalau dia sudah merasakan itu, dia akan mencari dengan sendirinya apa yang menjadi kebutuhan tadi, tanpa harus menjadi sesuatu yang terdesak. Makanya di dalam MLM itu ada istilah tutup poin. Kalau saya tidak setuju dengan istilah itu. Kenapa? Karena bukan tutup poin, tapi hasil daripada aktivitas. Ya, hasil daripada aktivitas bekerja. Nah, hanya ada ukurannya. Kalau ukurannya ingin maksimal, sebaiknya sekian. Itu ukuran maksimal. Kalau dia tidak mau maksimal, ya enggak apa-apa, kan haknya dia. Nah ya, tapi dalam memberikan motivasi kepada mitra usaha itu adalah berkaca daripada apa yang dialami seseorang. Jadi jangan lihat orang itu sukses pada hari ini, tapi lihat bagaimana proses dia sukses. Nah itu yang paling penting. Kalau kita sudah melihat prosesnya,
maka kita akan bisa empati. Bukan hanya simpati, tapi empati. Contoh sederhana, oh iya, saya juga mengalami hal yang sama seperti Anda. Pertanyaannya, jangan takut, jangan khawatir, bersabarlah, dan tetap fokus, karena Anda pasti bisa mencapainya. Karena saya sudah menjalaninya, saya sudah mengalaminya. Itu motivasi leader. Iya, jadi semua bahasanya berproses. Iya. Tapi bukan bahasa-bahasa yang mensegerakan. Iya, betul. Jadi bicara soal proses, Sunny TB adalah sebuah proses yang baik ya, untuk membersihkan virus, membersihkan bakteri, ya, termasuk alat-alatnya yang canggih di sebelahnya ya, bisa mengeluarkan uap ya, yang kecil. Ini jadi menurut saya ini bro, ini sangat bagus untuk membersihkan bakteri sifat-sifat yang kurang baik dalam tanda kutip, virus-virus yang kurang baik dan tidak memiliki etika dalam bergaul yang baik, dan apalah namanya. Tapi saya ini bukan lagi kuciwa, bukan. Tapi ini adalah sebuah kondisi di mana virus-virus yang penting untuk dibuang itu sebenarnya bukan hanya virus bakteri aja, sama virus yang bernama corona dan lain sebagainya, tapi virus hati. Silakan bro, analisa virus hati itu seperti apa. Tapi sebelumnya silakan semprot pakai gini. Ini yang disebut dengan bisnis. Ya, ini bisnis. Ya. Kenapa? Kalau saya semprot kan begini nih, biasa aja. Tapi maknanya luar biasa. Sama isinya ya, ini bisnis. Sama isinya ya. Nah, ini saya sebut dengan entrepreneur. Kenapa? Dari yang saya semprot tadi biasa saja, ini menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Kenapa? Ketika saya tekan seperti ini, wow, ada teknologi di dalamnya. Iya kan? Ada sesuatu yang menarik di dalamnya, ada lampunya yang hidup. Inilah namanya entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Menanamkan sebuah nilai-nilai. Iya kan? Indah sekali itu, begitu. Wah, luar biasa, terima kasih, walaupun singkat tapi jelas padat merayap. Emangnya orang pulang kampung. Ya, padat merayap, lalu lintas lancar. Jadi Anda yang mudik silakan bawa Sunny TB, kemudian dan alat yang canggihnya ini, atau tanpa alat juga bisa. Dan yang paling penting Anda juga membawa teh hitam Blaze Tea untuk vitalitas, untuk ketahanan tubuh, dan untuk hal-hal yang berhubungan dengan rasa mencintai. Memang dimulai harus dari diri sendiri, menikmati sesuai dengan koridornya. Contoh koridornya itu adalah menikmati teh hitam Blaze Tea itu jangan pada saat pertemuan aja, seperti saya dulu. Sehingga saya tidak memenuhi syarat untuk segera langsing dengan cepat. Tapi sekarang saya sudah langsing dengan cepat ya. Nah, kemudian cerita Pak Bram itu membuat saya terinspirasi bicara sekarang. Ukuran bisnis itu ukuran hubungan. Hubungan baik, hubungan saudara, hubungan keluarga. Yang namanya ukuran hubungan itu rasa, bukan materi. Ya, kalau sebuah hubungan sudah dasarnya materi, wah, itu sudah tidak lagi menjadi rasa. Nah, kalau sudah tidak menjadi rasa, akibatnya menjadi tidak langgeng. Nah, itu kuncinya. Yang paling penting dalam bisnis apapun tidak ada unsur memaksa, tapi adalah unsur mengajak untuk sebuah kebahagiaan bersama, mengajak untuk jatuh cinta bersama. Mana ada jatuh cinta bersama-sama? Ada dong. Ada kan? Ada hanya di bisnis Blaze Tea. Bisnis ini harus dilakukan dengan jatuh cinta. Kalau nggak jatuh cinta ya nanti ujung-ujungnya kayak saya itu. Minum teh hitam Blaze Tea pada saat pertemuan, pada saat ketemu Bro Tata, ketika di kantor bisa lupa, bisa nggak menyesal. Sekarang ini kalau sudah nggak minum teh Blaze Tea aja, rasanya ada sesuatu yang hilang. Apa namanya itu? Ya, itu jatuh cinta. Jatuh cinta ya? Iya, karena manfaat. Kalau jatuh cinta karena terpaksa juga nggak manfaat. Gitu. Contoh hari ini ya, katanya berpuasa itu manfaatnya double. Satu, sehat. Dua, dapat pahala 1000 bulan. Ya. Amin. Pertanyaannya, yang berpuasa pada bulan itu. Kalau yang nggak berpuasa nggak dapat 1000 bulan.
Iyalah. Oke. Jadi ketawa kita ini semoga ketawa yang penuh berkah. Ya, jadi bukan ketawa yang mengenyek ya, dalam bahasa kita ini mengenyek diri kita maupun mengenyek orang lain. Tapi kita ini sebenarnya dalam bahasa apapun intinya dan niatnya cuma menghibur ya. Menghibur, tapi ada sesuatu yang inspirasi di dalamnya. Dan jadi closing statementnya adalah lakukan sesuatu yang istimewa untuk hasil yang istimewa. Dan saya garis bawahi lagi. Kalau kita ingin langgeng berhubungan dengan siapapun, pertama lupakan kejelekannya, ingatlah kebaikannya, itu satu. Yang kedua, lupakan semua kebaikan yang kita lakukan, tapi ingat-ingatlah selalu apa kekurangan diri kita. Makanya dalam acara ini paling sering kita ngenyek siapa? Ngenyek diri sendiri untuk mengingat kekurangan-kekurangan kita. Iya, makanya itu kita belum lulus dalam Universitas Kehidupan. Nggak lulus itu. Ya, memang nggak ada istilah lulus, yang pinter, yang mau nggak pinter kayak nggak pernah akan lulus dalam Universitas Kehidupan. Ya, jadi ijazahnya pun nggak tahu bentuknya kayak apa. Sampai jumpa, sukses untuk karir dan bisnis Anda semuanya. Bro Tata, terima kasih. Mantap. Jempolnya mantap sekali ini. Jadi ini perlu ditiru bentuk jempol seperti ini. Salam besar. Salam besar, berkah dan Berkah mesari. mesari. Mantap.